Selamat pagi Bu Aida. Selamat pagi Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Ibu, nanti saya akan melakukan supervisi kelas di kelas ini. Jadi tujuan supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, sekarang kita melakukan percakapan pra-observasi kelas. Adapun kenapa kita melakukan percakapan ini, agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama nih, apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Baik Pak Adi. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan observasi nanti itu rencananya saya akan ambil kelas 8 Pak. Nah kebetulan materi atau temanya kita masuk di materi tentang makanan. Nah jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya itu setelah peserta didik ini mengamati gambar postur tubuh yang berbeda antara dua peserta didik itu, mereka itu mampu menjelaskan mengapa kebutuhan makanan setiap orang itu berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengidentifikasi makanan dari produk kemasan, nah, nanti anak-anak itu akan membawa produk kemasan ataupun bungkusnya saja, di mereka mengidentifikasi kandungan gizi di dalam produk tersebut. Mereka akhirnya dapat memahami kandungan zat yang terdapat pada makanan kemasan atau instan itu. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, saya diharapkan peserta didik itu mampu mengkomunikasikan bahwa bahan makanan, tapi setelah mereka berdiskusi ya Pak, jadi setelah diskusi di dalam kelompoknya, mereka tuh mampu mengkomunikasikan kembali bahan makanan itu mengandung sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi materinya tentang makanan ya Bu ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah baik, kemudian area yang ingin dikembangkan itu apa saja? Nah, area yang ingin dikembangkan, yang pertama itu dari segi pemahaman atau pengetahuan. Nah, itu mereka memahami apa saja sih kandungan di dalam makanan itu yang baik untuk mereka dan yang tidak baik, terutama di produk-produk instan gitu. Kemudian dari segi keterampilan proses, nanti mereka dapat bagaimana mereka mengumpulkan data, menganalisis, mengidentifikasi, kemudian mengkomunikasikan kembali hasil diskusi mereka Pak. Nah kemudian dari segi sikap, nah mereka tuh akan belajar bagaimana belajar itu tidak hanya fokus pada materi yang diberikan guru, tapi mereka secara mandiri dapat menggali informasi materi dari bahan yang disediakan. Kemudian mandiri, kemudian mereka bisa kreatif untuk membuat poster nanti. Jadi nanti kita akan mengunggah galeri layar-layarnya Pak. Ya, jadi mereka mendesain bagaimana materi itu menarik, kemudian bisa dikomunikasikan oleh mereka. Jadi mandiri, kreatif, bernalar kritis lah Pak. Jadi mengidentifikasi. Baik, jadi area yang ingin Ibu kembangkan ini ada 3 ya. Yang pertama tadi ada pengetahuan, kemudian yang kedua adalah keterampilan proses, kemudian yang ketiga adalah sikap, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Baik, lalu strategi apa yang akan digunakan nanti dalam proses pembelajaran? Rencananya itu strategi mungkin saya menggunakan model pembelajaran learning, kemudian namanya diskusi kelompok, dan juga ada evaluasi. Jadi ada 3 ya, model discovery learning, kemudian menggunakan diskusi kelompok, dan juga galeri working. Lalu media pembelajarannya apa? Nah, media pembelajaran ini yang jelas kita menggunakan LCD, laptop ya Pak ya. Kemudian nanti anak-anak ini kan akan membuat
laptop, kemudian juga ada produk makanan yang akan dianalisis. Kemudian kapan nih perencanaan ibu ini akan dilakukan? Rencana pengajaran. Rencana ini dalam minggu ini kira-kira dari hari Kamis. Hari Kamis ya. Kamis jam berapa? Jam pertama. Jam pertama. Baik Ibu, itu tadi percakapan pra-observasi. Nanti saya akan melakukan kunjungan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Nah, setelah nanti saya observasi kelas, kita akan kembali lagi untuk melakukan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Ibu nanti sukses dalam pembelajarannya. Anak-anak sangat semangat, ibunya juga semangat dan berakhir dengan bahagia. Terima kasih Pak Adi. Jadi saling share ya Pak Adi ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Eda. Sama-sama. Selamat pagi Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa.
vitamin D siap-siap Rianto ya. Wassalam. Wassalam Rianto. Ya, apa nih Kak? Cair putih. Cair putih. Cair putih. Vitamin D. Apa huruf pertama? Apa jawabannya? Susu. Iya benar. Benar, baik ya.
Sini. Silakan ditempelkan. Kelompok 3, kelompoknya Sipa. Sipa, di dinding sebelah situ. Ayo cepat yuk. Oh di depan ini. Yang ini di sebelah. Ya itu kamu langsung di sana. Kelompok 5. Langsung di sebelah sana. Ya. Yang kelompok Faradilla di belakang itu. Yang belakang. Langsung di sini. Ya di sini biar. Ya di sini. Silakan tempelkan dulu. Silakan berdiri di posternya masing-masing. Dipasang, kemudian diperhatikan kembali topik tema kalian masing-masing. Jangan sampai nanti tidak bisa menjelaskan. Berdiri di poster masing-masing dulu. Berdiri di poster masing-masing atau di pos masing-masing. Sudah ketempel semua. Nah, sebelum kita walking gallery atau berkeliling, kuasai dulu. Silakan didiskusikan lagi apa yang hendak dijelaskan nanti. Ya. Silakan didiskusikan kembali, beri waktu 2 menit. Apa yang hendak kalian sampaikan nanti ke kelompok lain. Nah, silakan. Nomornya dipasang nanti. Identitas kalian dan lingkungan. Pasang ya. Apa yang akan dijelaskan kepada kelompok lain silakan dikuasai dulu. Setelah ini kita akan muter ya. Silakan kuasai dulu, beri waktu. Tentang protein. Kalian mau menjelaskan apa juga Oke, waktunya sudah habis. Nah, instruksinya dengarkan. Dia ini di satu ya. Ini poster 1, poster supaya kelilingnya enak. Jadi ini poster 1, poster 2, poster 3, 4 dan 5. Sekarang silahkan yang nomornya sama berkumpul ya. Nomor 1 berkumpul di poster 1. Yang merasa nomornya 1 semuanya di sini. Nah, silakan berkumpul 1. Yang nomor 2 di sebelah sana yang bagian lemak. Yang 3 di sebelah ini vitamin. Ini 4 bagian protein dan yang 4 saja. Silakan. Cari sesuai nomornya. 4 mana 4 sini. Ya. 1, sudah semuanya 1 di sini. Di sebelah sini ya, berkumpul di sini. Ya,
Sudah, ini terakhir keliling. Ya, silakan berikan komentarnya. Jika sudah, silakan duduk kembali ke kelompoknya. Ya sudah, silakan. Yang tadi kelompok 1 kembali ke tempat kelompok 1. Ya, silakan. Jika sudah memberikan komentar atau pertanyaan, duduk kembali ke kelompok
Gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi tujuan percakapan ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga nanti kita bisa merefleksikan praktik mengajar dan menemukan area pengembangan diri serta dapat merencanakan pengembangan diri. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu tadi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Kalau mengenai perasaan, alhamdulillah senang telah merealisasikan apa yang sudah direncanakan pada waktu seperti itu Pak. Senang ya, bangga. Nah Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kegiatan pembelajaran tadi? Kalau saya menilai Pak, ya, selama proses pembelajaran secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa bagian yang mungkin masih kurang Pak. Ada beberapa bagian yang masih kurang untuk penilaian saya. Apa yang membuat Ibu menilai itu? Selama proses pembelajaran Pak, anak-anak itu sebenarnya kan kita fasilitasi dengan belajar diskusi kelompok game. Nah, tetapi mereka masih banyak yang pasif. Kemudian terlihat dari target perilaku yang telah saya capai, itu tuh masih dalam level kurang baik atau cukup baik dan perlu bimbingan Pak. Kemudian juga terlihat masih kurang percaya diri. Nah, bagian itulah yang saya nilai masih kurang. Oke, baik Ibu. Jadi berdasarkan apa yang menilai Ibu sendiri ya, menurut Ibu ada beberapa hal yang kurang gitu ya, terkait dari target, perilakunya, kemudian kegiatan pembelajarannya yang masih pasif, dan juga kalau disimpulkan levelnya itu masih dalam cukup baik. Ya. Nah, baik Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Pak. Dari pengamatan saya, sebenarnya pembelajaran sudah berjalan dengan baik, tujuan pembelajaran juga sudah tercapai, gitu ya. Area pengembangan yang Ibu kembangkan, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan juga sudah terlaksana. Kemudian strategi yang Ibu lakukan juga sudah pas, ada model discovery learning, ada diskusi kelompok, dan juga ada galeri working. Nah itu dari pengamatan saya, semuanya sudah berjalan lancar. Mungkin ada beberapa hal memang perlu pengembangan lebih lanjut. Sepakat dengan Ibu tadi bahwa anak-anak masih agak pasif. Nah, bagaimana Ibu dari pengamatan saya tadi, apakah sesuai dengan apa yang Ibu lakukan? Iya Pak, menurut saya pendapat seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, kita sudah fasilitasi ya Pak ya, dengan metode yang berdifferensiasi juga. Dari kontennya kan mereka masing-masing membuat dari luar, tapi masih pasif gitu. Jadi masih sepertinya untuk kedepannya perlu ada inovasi lagi lah Pak ya, untuk saya agar lebih bisa mengembangkan kompetensi anak-anak. Dari inovasi lagi ya, agar bisa mengembangkan kompetensi anak. Lalu Ibu, dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan, adakah hambatan-hambatan yang Ibu temui? Kalau berbicara tentang hambatan, sebenarnya kalau dari segi kita memotivasi anak ini sudah ya Pak ya. Seperti misalnya saya itu menyampaikan bahwa ini akan dinilai ya Pak ya. Cuma mereka tetap aja gitu, kurang percaya diri mereka itu yang masih rendah gitu. Jadi hambatan saya itu bagaimana caranya atau metodenya, bagaimana saya bisa percaya diri anak itu meningkat gitu Pak.
meningkatkan apa namanya komunikasinya dengan teman-temannya dan juga dengan gurunya. Nah, dari kendala tadi, apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Rencana yang akan saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya mungkin akan memfasilitasi mereka agar pembelajaran itu lebih menarik gitu Pak, dan membuat mereka yang lebih aktif. Jadi kan sebelumnya itu memang mereka sudah membuat bahan presentasi sendiri, cuma medianya masih mode kertas. Ya. Nah, rencana selanjutnya itu saya ingin mengintegrasikan TIK. Nah, saya kan juga mengajar informatika. Nah, di situ saya memberikan kemampuan kepada anak itu di Microsoft PowerPoint. Ya. Nah, jadi rencananya itu mereka akan membuat bahan presentasinya di PowerPoint tersebut, Pak. Nah, di situ kan ada animasi-animasi yang bisa ditambahkan. Nah, mungkin kalau mereka sudah bisa membuat bahan presentasi yang menarik, bisa membuat percaya diri mereka itu pun timbul. Oh, ini loh bahan presentasi saya gitu. Jadi bagus, seperti itu mungkin rencana ke depan, Pak. Baik, luar biasa sekali rencana Ibu tadi ya. Jadi Ibu nanti akan mencoba untuk membuat atau aktivitasnya itu anak-anak aktivitas pembelajarannya mengintegrasikan dengan tim ya. Kemudian dengan menggunakan media PowerPoint agar anak-anak itu bisa lebih semangat, hasilnya bagus, mereka jadi percaya diri dalam mengkomunikasikan hasilnya nanti kepada teman-temannya. Nah, Ibu, lantas kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana? Nah, untuk siapa Pak ya, yang jelas dukungan dari kawan-kawan dan kawan-kawan yang mempunyai keterampilan lebih lah dibandingkan saya, gitu kita bisa sharing gitu. Dimana PowerPoint ini tidak sebatas itu saja, tapi bisa nanti menggunakan ke Canva, gitu kan. Jadi belajar dengan rekan sejawat, kemudian dukungan dari kepala sekolah, kemudian juga fasilitas di sekolah juga mungkin karena komputer di situ kan masih kurang, ada komputer, jadi mungkin nanti salah laptop yang ada ini kan bisa dikembangkan, diperbaiki agar ada sedikit lereng gitu. Jadi fasilitas dari sarana prasarana dari sekolah lah bisa sangat mendukung gitu ketika kita mengintegrasikan itu, Pak. Baik, jadi Ibu harapkan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah dan juga fasilitas-fasilitas pendukung di sekolah kita ini lebih ditingkatkan, terutama koneksi internetnya ya, supaya nanti aktivitas pembelajaran bisa lancar. Kita mengintegrasikan dengan TIK nantinya. Nah, kapan kira-kira waktunya itu dilaksanakan? Nah, sebenarnya ini kan kita informatika sudah proses ke Microsoft PowerPoint. Nah, jadi ini sudah, ini pertemuan berikutnya minggu ini sudah mulai memfasilitasi anak agar bisa membuat bahan presentasi untuk IPA. Kita akan membuat di media PowerPoint. Jadi mulai pertemuan berikutnya minggu ini, nanti ke depannya sambil dilakukan. Baik, jadi minggu ini sudah akan dilaksanakan ya pembelajaran dengan mengintegrasikan TIK atau informatika. Baik Ibu, demikian tadi percakapan kita. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan nanti berjalan dengan sukses. Kemudian saya juga bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu. Mungkin Ibu bisa berbagi supaya saya tahu perkembangannya seperti apa. Baik Ibu, terima kasih. Selamat